Halo teman-teman, hari ini aku ingin berbagi sebuah kisah nyata. Kisah dari seorang temanku. Ia bercerita dengan penuh air mata bahwa pernikahannya kandas, bukan karena hilangnya cinta, tapi karena campur tangan mertua yang tak pernah berhenti. Aku sendiri terenyuh mendengarnya. Bayangkan, bagaimana rasanya ketika rumah tangga yang kita bangun dengan cinta justru hancur karena orang lain ikut mengatur segalanya. Aku bagikan kisah ini bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk kita renungkan bersama. Mungkin ada di antara kalian yang pernah mengalami hal serupa? Kalau iya, aku ingin dengar pendapat kalian di kolom komentar ya. Apa yang sebaiknya dilakukan? Bertahan atau melepaskan? Sebelum lanjut ke cerita lengkapnya, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Tulis juga namamu dan asal kotamu supaya bisa aku sapa di video berikutnya. Sekarang, mari kita dengarkan cerita dari seorang teman yang hatinya hancur karena pernikahan yang tak mampu ia pertahankan. Hari itu, aku masih bisa merasakan degup jantungku yang tak terkendali. Gaun putih sederhana yang kupakai terasa begitu istimewa. Meski bukan gaun mewah, seperti yang sering kulihat di televisi. Di hadapan penghulu, aku dan dia saling menggenggam tangan, berjanji untuk sehidup semati. Semua orang bersorak bahagia. Senyum suamiku lelaki yang dulu ku kenal sederhana dan penuh kasih terlihat begitu tulus. Saat itu, aku percaya inilah awal dari hidup yang baru. Hidup yang akan kujalani bersama pasangan yang kucintai. Aku teringat kata-kata Nia, malam sebelum pernikahan. Apapun yang terjadi nanti, aku janji akan melindungimu. Kamu adalah pilihanku, bukan siapa-siapa lagi. Kata-kata itu begitu menenangkan, membuatku yakin bahwa aku tak salah memilih pendamping hidup. Beberapa minggu pertama setelah menikah, segalanya tampak baik-baik saja. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan, lalu membersihkan rumah. Sesekali, aku dan suamiku makan bersama, sambil bercanda ringan. Aku merasa, meski rumah tangga kami sederhana, kebahagiaan bisa diciptakan dengan cinta. Namun, kebahagiaan itu ternyata tidak bertahan lama. Perlahan, mulai muncul retakan kecil yang membuatku terdiam. Semua bermula dari komentar sederhana mertuaku. Hari itu, aku memasak sayur asam kesukaan suamiku. Aku memasukkan cabai rawit agar rasanya lebih segar. Saat kuhidangkan, mertuaku yang kebetulan datang langsung berkomentar. "Sayur apa ini? Anak saya tidak suka pedas. Kalau masak, jangan asal, ya, kamu kan harus tahu selera suami." Aku tersenyum kaku. Meski dalam hati mulai terasa perih. Aku tahu suamiku sebenarnya suka pedas. Tapi karena tak ingin memperpanjang masalah, aku diam. Aku hanya menjawab lirih. "Baik Bu, lain kali saya perhatikan." Aku pikir kejadian itu hanya sesekali. Tapi ternyata semakin hari semakin sering. Pakaian yang kupilih untuk suamiku dikomentari. Cara aku membersihkan rumah diatur. Bahkan cara aku berbicara kepada suamiku pun ikut dikritik. "Aduh, kamu jangan terlalu keras bicara sama dia. Anak saya itu hatinya lembut. Jangan bikin dia tersinggung." Padahal, aku hanya bertanya dengan nada biasa, tanpa maksud marah. Yang membuatku semakin kecewa adalah sikap suamiku. Setiap kali aku mengadu, ia hanya berkata, "Sudahlah, Mama memang begitu orangnya. Sabar saja. Jangan dibesar-besarkan." Kata-kata itu bagai racun yang menetes sedikit demi sedikit, melemahkan hatiku. Sabar, sabar, sabar. Sampai kapan? Mengapa aku yang harus selalu mengalah? Sementara suamiku bahkan tidak berusaha menegur ibunya. Aku mulai merasa, rumah tangga ini bukan hanya milikku dan suamiku, tapi juga milik mertua. Aku tidak pernah benar-benar punya kendali.
Bahkan, aku tidak merasa menjadi istri seutuhnya hari-hari berikutnya. Aku semakin kehilangan senyum. Aku berusaha menjalani rutinitas dengan baik. Tapi di dalam hatiku, ada jurang yang makin dalam. Setiap kali melihat suamiku duduk diam, saat ibunya mengatur segala hal, aku merasa seakan aku tidak dipilih sebagai pasangan hidup, melainkan hanya sebagai pelengkap dalam kehidupan mereka. Aku sering menangis, diam-diam di kamar. Kadang, saat tengah malam, ketika semua orang tidur, aku menutup wajah dengan bantal, agar tangisku tak terdengar. Aku hanya bisa berbisik pada diri sendiri, mengapa aku tidak bisa bahagia seperti istri-istri lain? Apa salahku hingga diperlakukan seperti ini? Suamiku memang lelaki baik, tapi kelemahannya adalah tidak pernah bisa berkata tidak pada ibunya. Ia terlalu takut mengecewakan, hingga rela mengorbankan perasaan istrinya sendiri. Dan itulah luka paling dalam luka yang membuatku perlahan kehilangan harapan. Meski begitu, aku tetap bertahan. Aku berharap suatu saat keadaan akan berubah. Aku percaya, mungkin seiring waktu, mertuaku bisa menerima aku apa adanya. Aku mencoba membujuk diriku sendiri, bahwa semua ini hanya ujian awal rumah tangga. Namun, semakin aku berusaha sabar, semakin banyak ujian yang datang. Dan tanpa kusadari, sabarku semakin menipis. Di dalam hatiku, ada suara yang mulai berbisik, apakah aku benar-benar sanggup bertahan? Ataukah aku hanya menunda kehancuran yang pasti datang? Hari-hari itu, aku merasa seperti berada di persimpangan jalan. Bahagia masih kuinginkan, tapi luka-luka kecil yang terus ditorehkan mertua membuat langkahku semakin berat. Dan disitulah aku menyadari, awal bahagia yang kuimpikan ternyata hanya semu. Di balik senyum dan tawa awal pernikahan, tersembunyi badai besar yang kelak akan mengguncang segalanya. Hari-hari setelah pernikahan itu, aku merasa hidupku seperti berada di atas kapal yang oleng. Setiap kali aku mencoba menata kebahagiaan, ombak besar datang menghantam. Ombak itu bernama campur tangan mertua. Awalnya aku mencoba memaklumi. Mungkin beliau hanya ingin memastikan anak lelakinya hidup nyaman. Tapi semakin lama, campur tangannya tak lagi bisa disebut perhatian. Itu sudah seperti mengendalikan hidup kami sepenuhnya. Aku masih ingat jelas satu sore. Aku baru saja pulang dari pasar, menenteng belanjaan untuk memasak makan malam. Suamiku sudah menunggu di ruang tamu, tersenyum kecil. Aku bahagia melihatnya, dan aku berkata dengan semangat, "Hari ini aku mau masak soto ayam. Kamu suka kan?" Belum sempat suamiku menjawab, suara mertua dari dapur terdengar lantang. "Soto? Anak saya itu nggak suka soto kalau bukan masakan saya. Jangan coba-coba, nanti rasanya aneh." Aku terdiam. Senyumku hilang. Suamiku menatapku sebentar, lalu hanya berkata pelan, "Ya, kalau gitu jangan soto dulu." Ya, hatiku hancur. Aku ingin berteriak, "Kenapa sih kamu tidak pernah membelaku?" Tapi kata-kata itu hanya tertelan kembali. Sejak saat itu, aku tak lagi semangat memasak. Apapun yang kulakukan, pasti salah di mata mertua. Bukan hanya soal makanan. Cara aku merawat rumah pun dipermasalahkan. "Kalau bersih-bersih jangan begitu. Percuma. Lihat, masih banyak debunya. Anak saya bisa sakit kalau rumah nggak bersih." Padahal aku sudah menguras tenaga seharian, tapi tetap saja semua dianggap salah. Aku mulai merasa apapun yang kulakukan tidak pernah cukup. Puncaknya terjadi ketika aku mencoba berbicara pada suamiku. Malam itu, aku memberanikan diri. "Aku capek," kataku pelan, dengan mata yang berkaca-kaca. "Capek? Gimana?" Suamiku balik bertanya. "Capek selalu disalahkan, capek selalu diatur. Aku pengen kamu ada di pihakku. Aku ini istrimu, bukan pembantu mamamu." Suamiku menghela napas panjang, lalu ia menjawab dengan nada dingin, "Kamu jangan lebay. Mama itu niatnya baik.
kamu harus bisa menyesuaikan diri. Lagian, Mama kan lebih tahu apa yang terbaik buat aku. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus dadaku. Aku bertanya dalam hati, kalau begitu, buat apa aku ada di sini? Bukankah tugasku sebagai istri adalah mendampingimu, melayanimu, menjagamu? Tapi kenapa semua itu seolah tidak ada artinya? Sejak malam itu, aku kehilangan rasa percaya. Aku merasa suamiku tidak benar-benar melihatku sebagai pasangan, tapi hanya sebagai seseorang yang harus tunduk pada ibunya. Aku mencoba bertahan dengan doa. Setiap malam aku menangis dalam sujud, meminta kekuatan. Aku berkata pada diriku sendiri, mungkin besok akan lebih baik. Tapi kenyataannya, besok selalu sama. Bahkan sering lebih buruk. Satu hari, aku sakit. Tubuhku panas tinggi, kepalaku pusing, badanku lemah. Aku berharap suamiku akan peduli, duduk di sampingku, atau setidaknya menemaniku ke dokter. Tapi, apa yang terjadi? Mertuaku masuk ke kamar dan berkata, kalau sakit, jangan manja. Jangan bikin anak saya repot. Kamu harus kuat. Kamu itu istri, bukan anak kecil. Aku ingin menangis lebih keras, tapi tubuhku terlalu lemah. Yang lebih menyakitkan lagi, suamiku hanya diam. Ia hanya menatapku sebentar, lalu berkata, ya sudah, nanti kalau agak baikan, minum obat sendiri. Aku merasa sendirian, sangat sendirian. Sejak saat itu, aku sadar, luka ini tidak akan pernah sembuh. Setiap harapan kecilku selalu dipatahkan. Setiap senyum yang kucoba hadirkan selalu hilang oleh komentar dan sikap mertua. Kadang aku berpikir, mungkin aku yang salah. Mungkin aku terlalu sensitif. Tapi kalau aku salah, kenapa hatiku terasa begitu hancur? Aku mulai jarang bicara. Aku lebih banyak diam. Lebih sering mengurung diri di kamar. Aku takut keluar. Karena setiap kali aku menampakkan diri, pasti ada saja yang salah di matanya. Tetangga-tetangga pun mulai berbisik, kasihan ya. Menantunya Bu itu seperti nggak pernah dianggap. Benar. Padahal kalau dilihat, dia rajin sekali. Tapi ya, kalau mertua nggak suka, apapun salah, bisikan-bisikan itu sampai ke telingaku. Awalnya, aku malu. Tapi lama-lama aku merasa lega. Karena ternyata orang lain pun melihat apa yang kualami. Artinya, aku tidak gila. Aku tidak berlebihan. Memang aku benar-benar diperlakukan tidak adil. Hari-hari itu, aku merasa seperti hidup dalam penjara. Penjara tanpa jeruji, tapi penuh dengan aturan yang mencekik. Dan orang yang seharusnya menjadi kunciku untuk bebas suamiku justru memilih membuang kunci itu dan berdiri di sisi ibunya. Kadang aku bermimpi, andai saja suamiku berani berkata, Mama, cukup, biarkan istri saya mengurus rumah tangganya sendiri. Aku yakin semua ini bisa selesai. Tapi kata-kata itu tidak pernah keluar dari bibirnya. Yang ada hanya diam, diam, dan diam. Diam yang menyakitkan. Aku mencoba mencari kekuatan dengan menulis. Di buku kecilku, aku menuliskan semua rasa sakitku. Jika suatu hari aku pergi, bukan karena aku tidak cinta, tapi karena aku tidak kuat lagi. Karena cinta tanpa keberanian hanya akan melahirkan luka. Menulis membuatku sedikit lega, tapi tidak mengubah kenyataan. Kenyataan bahwa setiap hari aku semakin terpuruk, dan tanpa kusadari, luka yang kubawa semakin dalam, semakin menganga. Luka itu tidak pernah sembuh. Luka itu membuatku perlahan kehilangan diriku sendiri. Waktu terus berjalan, tapi bukannya membaik. Keadaan rumah tanggaku justru semakin memburuk. Luka-luka yang dulu hanya terasa di dalam hati, kini mulai tampak di luar. Retakan itu semakin besar, dan semua orang bisa melihatnya. Suatu pagi, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Aku masak nasi goreng sederhana dengan telur, berharap bisa menciptakan suasana hangat di meja makan.
Saat semua sudah siap, aku memanggil suamiku dengan senyum tipis. Ayo makan, aku bikin nasi goreng kesukaanmu. Namun, sebelum suamiku sempat mengambil sendok, mertuaku sudah lebih dulu bersuara. Kenapa masaknya nasi goreng terus? Anak saya itu bosan. Kamu itu istri. Masa nggak bisa bikin variasi makanan? Kalau saya dulu, tiap hari ganti menu. Aku terdiam. Suamiku pun hanya menghela napas. Lalu menunduk. Ia tetap makan, tapi tanpa berkata apa-apa. Hatiku kembali perih. Aku mencoba menahan diri. Tapi pagi itu emosiku sudah tak terbendung. Aku menjawab pelan, namun tegas. Saya sudah berusaha, Bu. Kalau tidak suka, lain kali bisa masak sendiri. Suasana langsung hening. Mertuaku menatapku tajam. Matanya penuh amarah. Kamu kurang ajar, berani bicara begitu sama saya? Anak saya ini dari kecil sudah saya rawat. Kamu siapa berani melawan? Suamiku sontak berdiri, membanting sendok ke meja. Sudahlah, jangan ribut pagi-pagi, katanya keras. Tapi aku tahu itu bukan pembelaan untukku. Itu hanya caranya agar masalah tidak semakin besar. Tetangga yang mendengar keributan itu mulai mengintip dari balik jendela. Aku bisa melihat bayangan mereka. Aku malu, sangat malu. Ingin rasanya aku berlari keluar rumah dan berteriak sekeras-kerasnya. Tapi kakiku terasa kaku. Hari-hari berikutnya, konflik semakin sering terjadi di depan umum. Saat arisan keluarga, mertuaku sengaja merendahkanku di depan semua orang. Istri anak saya ini masaknya nggak enak. Untung anak saya sabar. Kalau orang lain mungkin sudah pisah dari dulu. Orang-orang hanya bisa tertawa kecil, entah karena canggung atau memang ikut menghakimi. Aku hanya bisa tersenyum kaku, meski hatiku menangis. Sampai akhirnya sebuah peristiwa membuatku benar-benar merasa terhina. Hari itu ada acara syukuran di rumah tetangga. Aku dan suamiku datang bersama. Saat aku sibuk membantu di dapur, mertuaku tiba-tiba berteriak lantang di depan orang-orang. Lihat tuh, menantu saya. Kalau kerja selalu lamban. Anak saya capek kerja. Tapi dia di rumah cuma bisa begitu-begitu saja. Istri macam apa itu? Semua orang terdiam. Ada yang menunduk, ada juga yang saling berbisik. Aku menahan air mata, tapi wajahku panas karena malu. Suamiku, ia hanya berdiri di sudut ruangan, berpura-pura tidak mendengar. Aku menatapnya, berharap ia akan mendekat dan berkata sesuatu. Tapi yang kulihat hanya punggungnya yang berbalik meninggalkanku. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya. Aku merasa tidak hanya dipermalukan sebagai istri, tapi juga dilecehkan sebagai manusia. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah harga diriku serendah ini? Apakah aku tidak pantas dihormati? Sejak kejadian itu, aku tak lagi bisa menatap orang-orang di lingkungan rumah. Aku takut mereka memandangku dengan kasihan, atau lebih buruk lagi, dengan hinaan. Aku mulai menarik diri. Aku jarang keluar rumah, jarang bersosialisasi. Aku merasa dunia luar hanya akan menambah luka. Di rumah, aku semakin sering bertengkar dengan suamiku. Kenapa kamu nggak pernah belain aku? Kamu nggak lihat aku dipermalukan di depan orang banyak? Kataku dengan suara bergetar. Suamiku menjawab datar. Kalau kamu mau dihormati, belajar dulu jadi istri yang baik. Jangan selalu merasa benar. Kalimat itu menghancurkanku. Aku sadar, aku benar-benar sendirian. Retakan yang dulu hanya aku rasakan, kini sudah terlihat jelas. Orang lain pun bisa menyaksikannya. Rumah tangga yang dulu kuanggap rumah cinta, kini sudah seperti bangunan rapuh yang siap runtuh kapan saja. Dan di dalam hatiku, aku mulai merasakan sesuatu yang menakutkan. Keinginan untuk menyerah. Hari demi hari, aku merasa rumah tanggaku semakin berat untuk dijalani. Aku sudah tak lagi bisa membedakan mana cinta dan mana luka. Aku masih mencintai suamiku, tapi setiap sikapnya yang memilih diam membuatku merasa cinta ini hanya aku yang menjaga. Sampai pada suatu malam, badai besar benar-benar datang.
Aku sedang mencuci piring di dapur setelah makan malam. Tiba-tiba, mertuaku masuk dengan wajah masam. Ia melihat piring-piring yang baru saja kususun. Kenapa ditaruh begini? Nanti gampang jatuh? Kamu ini susah sekali diajarin. Dari dulu saya bilang, jangan taruh piring begitu. Dasar menantu gak becus. Aku mencoba menahan diri. Tapi kali ini, aku sudah di ujung kesabaran. Aku menoleh dan berkata dengan suara bergetar, Bu, saya sudah berusaha. Tolong jangan selalu salahkan saya. Mertuaku langsung membentak. Berani? Kamu melawan saya? Dasar nggak tahu diri. Kalau bukan karena anak saya, kamu ini siapa? Apa yang bisa kamu banggakan? Suara kami meninggi. Terdengar sampai ke ruang tamu. Suamiku yang sedang menonton televisi akhirnya masuk. Ada apa ini? Tanyanya. Mertuaku menunjukku dengan marah. Istri kamu kurang ajar. Dia berani melawan saya. Aku berharap suamiku akan menenangkan keadaan. Berdiri di sampingku, membelaku walau sedikit. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kamu kenapa sih? Nggak bisa sabar sedikit sama mama? Dari dulu aku bilang. Ikuti aja kata mama. Kenapa kamu malah ribut? Katanya. Menatapku dengan tajam. Aku terkejut. Air mataku langsung jatuh. Jadi, selama ini, kamu nggak pernah lihat bagaimana aku diperlakukan? Tanyaku dengan suara parau. Suamiku tidak menjawab. Ia hanya menggeleng, lalu pergi meninggalkan dapur. Malam itu aku menangis jadi-jadinya. Tangisanku pecah. Bukan lagi tangis kesedihan biasa, melainkan tangis patah hati yang dalam. Aku merasa tidak ada lagi ruang untukku di rumah ini. Esok harinya, masalah semakin memuncak. Mertuaku dengan lantang berkata di depan suamiku, kalau kamu masih pilih dia, jangan harap saya akan tinggal di rumah ini lagi. Saya yang membesarkan kamu, saya lebih tahu mana yang terbaik. Suamiku terdiam. Lama, sangat lama. Aku menatapnya, berharap ia akan berkata, Mama, cukup, dia istriku, aku akan tetap bersamanya. Tapi kata-kata itu tidak pernah keluar. Yang terdengar justru, kalau memang kamu gak tahan, lebih baik kamu pulang ke rumah orang tuamu dulu. Kalimat itu menghantamku seperti petir. Aku terdiam. Tubuhku gemetar. Jadi, begitu? Kamu lebih memilih mamamu daripada aku? Tanyaku. Suamiku tidak menatap mataku. Ia hanya mengangguk pelan. Aku tak sanggup berkata apa-apa lagi. Malam itu, aku mengemasi pakaianku. Memasukkannya ke dalam koper kecil. Air mataku menetes di setiap lipatan baju. Aku menatap kamar itu untuk terakhir kalinya, kamar yang dulu penuh harapan. Tapi kini hanya menyimpan kenangan pahit. Sebelum pergi, aku berdiri di depan pintu kamar suamiku. Ia duduk di ranjang. Menunduk, aku ingin berkata banyak hal. Aku ingin berteriak. Ingin memintanya menahan aku. Tapi yang keluar hanya satu kalimat pendek. Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu. Lalu aku melangkah pergi. Di luar rumah, malam terasa begitu dingin. Angin menusuk kulitku. Tapi rasa sakit di hatiku jauh lebih menusuk. Aku berjalan tanpa arah. Hanya ditemani koper kecil dan air mata yang tak berhenti mengalir. Aku sadar, inilah titik balik pernikahanku. Tidak ada lagi jalan untuk kembali. Luka yang selama ini kutahan akhirnya pecah. Dan aku tidak sanggup lagi bertahan. Langkahku malam itu berat. Koper kecil di tanganku seolah lebih berat dari biasanya. Bukan karena isinya, melainkan karena setiap helai pakaian di dalamnya menyimpan kenangan yang kini berubah jadi luka. Aku melangkah keluar dari rumah yang dulu kuanggap sebagai tempat tinggal bersama. Namun, kenyataannya rumah itu bukanlah rumah bagiku. Ia hanyalah tempat aku menumpang. Tempat aku berusaha bertahan di tengah badai yang tak pernah reda. Aku berjalan menuju rumah orang tuaku. Di sepanjang jalan, air mataku tak berhenti jatuh. Beberapa tetangga yang masih terjaga menatapku dengan tatapan heran. Ada yang berbisik, ada yang diam, tapi aku tidak peduli.
Malam itu aku hanya ingin pulang. Sesampainya di rumah orang tuaku, aku langsung dipeluk ibuku. Ia terkejut melihat keadaanku yang kusut dan mata yang bengkak karena terlalu banyak menangis. "Ada apa, Nak? Kenapa begini?" tanyanya penuh cemas. Aku tak sanggup menjawab. Aku hanya menangis dalam pelukan beliau. Air mata yang kutahan selama berbulan-bulan akhirnya pecah malam itu. Aku menangis bukan hanya karena suamiku, bukan hanya karena mertuaku, tapi karena semua mimpi yang kukira akan indah ternyata hancur begitu cepat. Hari-hari setelah kepulanganku terasa aneh. Aku bangun tidur dengan perasaan kosong. Tidak ada lagi suami di sampingku. Tidak ada lagi rumah yang kutata dengan susah payah. Yang ada hanyalah ruang kosong di hatiku yang tak bisa diisi siapapun. Suamiku tidak pernah datang menjemputku. Tidak ada telepon, tidak ada pesan, tidak ada kabar. Ia benar-benar diam, seolah aku tak lagi ada dalam hidupnya. Diam itulah yang paling menyakitkan. Jika ia marah, mungkin aku masih bisa menahan. Jika ia menangis, mungkin aku masih bisa berharap. Tapi ketika ia memilih diam, aku tahu semua sudah berakhir. Mertuaku, tentu saja, ia merasa menang. Ia berhasil membuatku pergi. Dan aku yakin, di matanya, aku hanyalah batu sandungan yang menghalangi anaknya. Beberapa minggu kemudian, kabar yang paling kutakutkan akhirnya datang. Suamiku mengirimkan surat talak melalui keluarganya. Tidak ada pertemuan. Tidak ada perpisahan dengan mata yang saling menatap. Hanya selembar kertas, dingin tanpa rasa, yang mengakhiri pernikahan kami. Aku menatap surat itu lama sekali. Tanganku gemetar. Air mataku jatuh mengenai tulisan tinta di atas kertas. Begitu mudahnya ia menghapus semua janji yang pernah terucap di depan penghulu. Begitu mudahnya ia memilih ibunya daripada aku. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Semua kenangan datang silih berganti. Aku teringat hari pernikahan kami. Saat ia berjanji akan melindungiku. Aku teringat tawa-tawa kecil di awal pernikahan. Sebelum semua berubah. Dan aku teringat malam terakhir ketika aku berharap ia menahanku. Tapi yang kudapat hanyalah diam. Sakit ini sulit kujelaskan. Rasanya seperti ditusuk ribuan jarum sekaligus. Bukan hanya kehilangan suami, tapi juga kehilangan harapan. Kehilangan harga diri. Kehilangan kepercayaan pada cinta. Namun, di balik semua luka, aku juga mulai belajar menerima kenyataan. Aku tidak bisa terus-terusan terjebak dalam kesedihan. Aku harus bangkit. Meski tertatih, aku harus kembali menemukan diriku sendiri. Yang selama ini hilang karena terlalu sibuk bertahan di rumah tangga yang tidak lagi sehat. Aku belajar satu hal penting. Cinta saja tidak cukup. Pernikahan butuh keberanian. Butuh keberpihakan. Butuh keberanian untuk melawan apapun yang mengganggu. Tanpa itu, pernikahan hanya akan menjadi beban. Aku tidak menyalahkan diriku sendiri lagi. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Aku sudah menahan. Aku sudah bersabar. Aku sudah berjuang. Tapi ketika perjuanganku tidak pernah dihargai, maka pergi adalah satu-satunya jalan. Kini, setiap kali aku melihat pasangan suami istri berjalan beriringan, ada rasa perih di hati. Tapi aku juga tahu, hidupku tidak berhenti di sini. Aku masih bisa melanjutkan langkah. Meski tanpa dia di sampingku, dan jika suatu hari aku ditanya, apa yang paling menyakitkan dari pernikahanku? Aku akan menjawab, bukan perpisahan itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa orang yang paling kucintai tidak pernah berani berdiri di sisiku. Pernikahanku kandas, bukan karena aku tidak berjuang, tapi karena aku berjuang sendirian.